Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Atikah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Deang Fandi Hidayatullah, Epa Pradila, dan saya sendiri Eman Rizviani. Jadi di sini kami akan membuat video dari hasil diskusi kami mengenai transaksi berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang terjadi di bank syariah di Indonesia. Di sini kami juga membaginya menjadi 4 submateri, yaitu yang pertama ada laporan keuangan bank syariah, yang kedua ada kasus transaksi akad mudharabah, yang ketiga kasus transaksi akad musyarakah, dan yang terakhir ada kasus transaksi akad ijarah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai laporan keuangan bank syariah dan kasus transaksi akad mudharabah yang akan disampaikan oleh Epa Pradila. Kepada Epa Pradila kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang laporan keuangan bank syariah, di mana di sini untuk materinya akan saya tunjukkan laporan keuangan, yang di mana di sini ada 3 laporan keuangan bank yang digunakan, yaitu Bank BCA Syariah, Bank NTB Syariah, dan Bank BNI Syariah. Baik, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama, laporan keuangan Bank BCA Syariah, di mana di sini ada laporan neraca, laporan penghasilan komprehensif atau laba rugi, dan penghasilan komitmen dan kontingensi triwulan. Di sini sebenarnya lengkap, tapi nanti akan saya tunjukkan filenya, karena di sini hanya sebagian fotonya saja, yaitu pada bagian akad mudharabahnya saja. Baik, yang kedua, laporan keuangan dari Bank NTB Syariah, sama juga seperti laporan pada BCA tadi, cuma di sini berbeda isi-isinya saja. Dan yang ketiga itu laporan keuangan Bank BNI Syariah. Di sini sama juga ada neraca, ada laba rugi, ada perhitungan modal, dan lain-lain. Baik, yang pertama di sini yang kasus transaksi akad mudharabah. Sebelum ke transaksinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit definisi mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Ini artinya ada 2 orang, yang orang pertama itu sebagai pemilik dana sebesar 100% dan yang satunya lagi itu sebagai pengelolanya atau yang bakal mengembangkan usahanya tersebut. Baik, di sini kasusnya ada 4 transaksi di sini. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2019, Bank BCA Syariah setuju memberikan modal pembiayaan mudharabah kepada Tania yang bekerja sebagai pengusaha penjual pakaian sebesar 8 juta. Yang kedua itu nisbah yang disepakati kedua belah pihak, yaitu 70/30, di mana 70%-nya untuk Tania dan 30% untuk Bank BCA Syariah. Pada tanggal 9 Januari dilakukan pembayaran modal mudharabah pertama sebesar Rp 4.500.000, kemudian pada tanggal 15 Januari dilakukan pembayaran modal mudharabah tahap kedua sebesar 3.500.000. Nah, yang keempat di sini kerjasama mudharabah ini berlangsung selama 1 tahun, dimulai ketika Bank BCA Syariah setuju memberikan modal pembiayaan mudharabah kepada Tania. Jadi atas transaksi tersebut, maka di sini pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pada saat pembiayaan mudharabah disetujui, maka transaksi tersebut dicatat sebagai komitmen Bank Syariah sebesar pembiayaan yang disetujui, di mana jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, kontrak komitmen pembiayaan mudharabah pada kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah senilai 8 juta. Yang kedua, pada situasi saat penyerahan modal mudharabah itu kan ada 2 tahap di sana, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Jurnalnya sebagai berikut, di mana tahap 1 itu pada tanggal 9 Januari 2019, jurnalnya pembiayaan mudharabah pada rekening Mudharib senilai 4.500.000, dan yang kedua jurnalnya kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah pada kontrak komitmen pembiayaan mudharabah senilai 4.500.000 juga. Jadi di sini saldonya sama, jadinya tidak dicantumkan.
Baik yang di sini pada saat penyerahan modal yang kedua, yaitu pada tanggal 15 Januari 2019, pembiayaan mudharabah pada rekening mudharib, dan kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah pada kontrak komitmen pembiayaan mudharabah, yaitu sama-sama 3.500.000 di sini. Jadi di sini nantinya yang nilainya ini akan sama, jadi karena itulah tidak dicantumkan nominal di sini. Selanjutnya pada saat Bank BCA Syariah telah melakukan penyerahan dan maka pelaporan akuntansinya itu dicatat sebagai berikut. Jurnal yang dicatat oleh pemilik dana yaitu Bank BCA Syariah itu investasi mudharabah 8 juta, pada kas 8 juta, dan jurnal yang dicatat oleh pengelola dana yaitu Tania tadi, kas mudharabah 8 juta dan dana sirkah temporernya 8 juta. Baik, sebelum ke sini saya akan menunjukkan dulu untuk laporan keuangannya, agar teman-teman bisa melihatnya. Nah, dari sini inilah bentuk laporan keuangan BCA tadi, yaitu kita dapat melihat di sini untuk akad mudharabah itu posisinya ada di laporan laba rugi, yaitu tepatnya di sini. Jadi mudharabah itu di sini dia senilai 30.6583 sama 24.956. Di sini ada 2 tahun yaitu 2019 sama 2018. Jadi dana yang ada di BCA ini didapat dari transaksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, sekian yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya mengenai kasus transaksi akad musyarakah akan disampaikan oleh Deang Fandi. Kepada Deang Fandi, kami persilahkan. Jika ada kasus transaksi akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Kemudian, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana. Pihak-pihak dalam musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu mitra aktif yang bertugas mengelola usaha musyarakah dan mitra pasif yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Adapun contoh kasus transaksi musyarakah yaitu PT Diani Putri merupakan perusahaan usaha kerajinan tangan lokal Lombok yang akan membuat atau memulai perusahaannya, dan PT Diani Putri akan memulai usahanya dengan mengajukan pembiayaan musyarakah pada Bank NTB Syariah untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan sepakatan antara Bank NTB Syariah dan PT Diani Putri, maka tanggal 1 Januari 2019 mereka sepakat untuk memberikan kontribusi masing-masing. PT Diani Putri sebagai mitra aktif memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan Bank NTB Syariah sebagai mitra pasif yang memberikan kontribusi modal sebesar 300 juta. Nisbah yang disepakati antara kedua pihak adalah sebesar 40% untuk mitra pasif dan 60% untuk mitra aktif dengan prinsip profit atau loss sharing dalam pembagian hasil usahanya. Jangka waktu perjanjian
selama 1 tahun dimulai dari 1 Januari 2019. Bank NTB Syariah mencairkan pembiayaan untuk tahap pertama sebesar 175 juta pada tanggal 13 Januari 2019. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 125 juta. Pada saat pembiayaan musyarakah disetujui, pada transaksi tersebut dicatat sebagai komitmen bank syariah sebesar pembiayaan yang disetujui. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2019, jurnalnya kontrak komitmen pembiayaan musyarakah di debit sebesar 300 juta, kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah di kredit sebesar 300 juta. Terus pada saat penyerahan modal musyarakah tahap ke-1 dan ke-2 oleh Bank NTB Syariah dicatat dengan jurnal pada tanggal 13 Januari 2019, pembiayaan musyarakah sebesar 200 juta dan rekening mitra aktif di PT Diani Putri sebesar 200 juta. Terus kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah di debit sebesar 200 juta, kontrak komitmen pembiayaan musyarakah di kredit 200 juta. Pada tanggal 19 Januari 2019, pembiayaan musyarakah di debit 200 juta dan rekening mitra aktif pada PT Diani Putri sebesar 200 juta. Dan kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah di debit 200 juta, kontrak komitmen pembiayaan musyarakah di kredit sebesar 200 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus transaksi dari akad ijarah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijarah. Ijarah di sini adalah akad sewa menyewa antara pemilik majur atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik. Di sini adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berikut ada kasus transaksi dari akad ijarah, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019, Bank BNI Syariah melakukan transaksi ijarah dengan Liodra sebagai berikut. Yaitu ada jenis barang yang disewa. Jenisnya ini ada mobil HRP tipe 1,5 CVT Mugen. Harga barang perolehannya adalah 350 juta, uang muka sewanya 50 juta, total pembayaran sewanya 320 juta, nilai sisa atau residual value-nya ada 55 juta, harga sewa per bulannya ada 8.888.888 per bulan. Jangka waktu sewanya 3 tahun. Waktu pembelian barang 36 bulan, biaya administrasi 950.000 dan pengikatannya adalah notaril. Atas transaksi ijarah tersebut, Bank Syariah pada tanggal 9 Maret 2019 melakukan jurnal sebagai berikut, yaitu ada aktiva diperoleh untuk ijarah sebesar 350 juta di debit dan persediaan ijarah sebesar 350 juta di kredit. Dalam transaksi ijarah, penyewa dapat membayar lebih dulu untuk beberapa bulan ke depan. Sewa diterima di muka oleh pemilik objek ijarah atau lessor
tidak dapat diperlakukan sebagai uang muka seperti dalam mudharabah. Sewa yang dibayar oleh penyewa lebih dahulu tidak berbeda dengan sewa diterima di muka pada umumnya. Contohnya yaitu atas transaksi sewa mobil HRP yang telah disebutkan tadi, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019, Bank Syariah menerima uang muka sewa atau sewa dibayar di muka oleh penyewa sebesar 50 juta dari penyewa. Atas penerimaan uang muka sewa tersebut, maka jurnal pada tanggal 27 Februari 2019 yaitu kas atau rekening penyewa di debit sebesar 50 juta dan titipan uang muka sewa ijarah pada kredit 50 juta. Uang muka sewanya tidak dapat mengurangi harga perolehan aktiva ijarah karena aktiva ijarah tersebut milik bank sedangkan uang muka tersebut milik penyewa yang diserahkan lebih dahulu. Pada umumnya, dalam transaksi ijarah, penyewa atau lese dibebankan biaya administrasi sehubungan dengan transaksi ijarah tersebut. Biaya administrasi yang diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan fee ijarah. Contohnya yaitu pada tanggal 27 Februari 2019, nasabah membayar biaya transaksi atas transaksi ijarah sebesar Rp950.000. Maka jurnalnya yaitu kas atau rekening penyewa sebesar 950.000 pada debit dan pendapatan fee ijarah sebesar 950.000 pada kredit. Objek sewa atau aktiva ijarah merupakan aset bank syariah sehingga perlu dilakukan penyusutan sesuai dengan metode yang berlaku. Besarnya penyusutan akan mempengaruhi pendapatan sewa dan pendapatan neto ijarah, sehingga harus digunakan metode penyusutan tepat dan tidak merugikan satu dengan yang lain, seperti menggunakan metode garis lurus. Dalam melakukan penyusutan, masa penyusutan aktiva ijarah ditentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah, dan yang kedua ada masa sewa jika merupakan transaksi ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kita balik ke slide sebelumnya. Dari kasus yang ini ya. Tadi di kasusnya yang ini itu kita bisa membaca bahwa di sini pembiayaan yang pertama itu 175 juta dan kemudian pada tanggal 19 Januari itu sebesar 125 juta. Tapi di sini tertera 200 juta. Jadi di sini teman-teman bukan 200 juta, melainkan 175 juta untuk koreksinya. Karena kebetulan ini kemarin kesalahan teknis dari autor yang menulis PPT ini. Dan di sini juga pembiayaan masyarakatnya itu sebesar 125 juta. Di sini juga 125 juta, di sini 125 juta, di sini 125 juta. Bagaimana pada soalnya yang sudah ditaruh di slide sebelumnya. Dan untuk laporan keuangannya sendiri, untuk Bank NTB sama Bank BNI dapat teman-teman lihat. Dia dari sini, saya akan men-share-kannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya untuk akad musyarakah tadi itu di Bank BNI, maksudnya untuk akad ujrahnya tadi di sini atau ijarah itu di sini sudah tertera nilainya 158 ya, karena kebetulan tulisannya sangat kecil jadi agak sulit juga membacanya, tapi laporan keuangannya seperti ini. Jadi nanti untuk ijarah itu akan muncul dan di sini dia di pendapatan dan beban operasional pada di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini contohnya itu adalah Bank BNI Syariah. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan untuk Bank
Nah, sedangkan untuk Bank NTB Syariahnya di sini yaitu akad musyarakah tadi, teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Kalau di sini itu dia ada musyarakahnya di sini. Berarti pembiayaan musyarakahnya ini nanti munculnya dari adanya transaksi yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya oleh teman-teman saya, di mana dia muncul di pendapatan dan beban operasional pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh mungkin moderator, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kesimpulan dari penjelasan yang telah kelompok kami lakukan tadi. Dari di sini kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudara Diang Fandi. Kepada Diang Fandi dipersilahkan. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu dari kasus mudharabah maka dapat dilihat bahwa terdapat akad mudharabah dalam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi yang dapat dilihat dalam laporan keuangan Bank BCA Syariah. Yang kedua, dari kasus akad musyarakah dapat dilihat jurnalnya serta akadnya, di mana dalam laporan keuangan akan masuk di laporan laba rugi, yaitu contoh yang digunakan adalah Bank NTB Syariah. Yang ketiga, dari kasus akad ijarah di sini masuk ke laporan pembiayaan, yaitu laporan laba atau rugi yang di sini sebagai contohnya adalah Bank BNI Syariah. Yang keempat, di mana setiap posisi dari 3 akad tersebut dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan atau ditampilkan pada slide, di mana akad musyarakah, mudharabah, dan ijarah memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu mudharabah pembiayaan dari 2 orang di mana 1000% modal dari pemilik dan ada sebagai pengelola. Terus ada musyarakah adalah pembiayaan antara 2 orang namun ada yang aktif dan pasif serta keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada ijarah adalah akad sewa pembiayaan dan ITBM adalah akad sewa menyewa disertai dengan adanya perpindahan milik dengan beberapa cara seperti hibah dan lain-lain. Baik, sebelumnya tadi ada kesalahan pengetikan ya. Di mana dari perbedaan ketiga akad tersebut, di sini akad mudharabah itu pembiayaan dari 2 orang, di mana 100% modal dari pemilik dan ada sebagai pengelola. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.